2021. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa buat kita semua. Untuk itu adik-adik, kita patut datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Ayo sekarang kita siap-siap, kita mau memuji Tuhan, ambil posisi terbaik, datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo semuanya, Tante undang bangkit berdiri, kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Atas kasih
bersyukur buat segala yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami atas berkat Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami di pagi hari, Bapa, memberikan kami kesehatan juga nafas kehidupan. Engkau memelihara kehidupan kami sampai di malam hari kami boleh beristirahat dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan saat ini, kami datang untuk bersekutu beribadah kepadamu, memuji dan meninggikan nama-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh rindu Tuhan untuk bersekutu kepadamu. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian. Engkau juga mengurapi setiap anak sekolah minggu yang menyaksikan video ini, yang datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Biar kiranya Tuhan puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau menguasai hati, pikiran, jiwa, raga kami. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang boleh menguasai tempat di mana kami berada Tuhan. Kami mau fokus, memuji, membesarkan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kehidupan kami. Ini kami mau beribadah, meninggikan nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai untuk Engkau Allah yang luar biasa. Kami mulai ibadah ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semua. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau katakan adu-adu senangnya. Dalam posisi berdiri kita katakan Nabinu. Tiga orang
hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, "Ku buka hatiku untuk dengar firman-Mu." Shalom adik-adik, ayo kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Jadi di sini kakak kasih judul belajar berdoa seperti Ibu Hana. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Panjang ya, tapi nanti kita nggak usah baca semua,
kita singkat aja, nanti dibacanya di rumah ya, masing-masing di rumah saja. Nah, sekarang kita mau belajar intinya saja adik-adik. Intinya, caranya bagaimana sih Ibu Hana ini berdoa? Tapi sebelumnya kakak cerita sedikit aja. Ibu Hana itu sudah lama menikah, tapi tidak punya anak. Dia tidak punya anak, lalu dia dikata-katai sama orang-orang di sekitarnya. Nggak punya anak, sudah lama menikah, tapi nggak punya anak. Gitu adik-adik. Lalu Ibu Hana ini merasa sedih karena dia dibully, dikata-katai. Karena pada zaman itu, zamannya Ibu Hana, orang yang tidak punya anak, wanita yang tidak memiliki anak itu dianggap wanita yang tidak berguna. Itulah. Jadi Ibu Hana ini merasa sedih. Lalu dia ambil sikap di dalam doa. Nah, sikap doa Ibu Hana ini, caranya Ibu Hana ini berdoa, itu yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ayo dibuka dari 1 Samuel 1 ayat 10. Nah, di sini dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, siapa yang berdoa ya? Yang berdoa ini Ibu Hana. Dia menangis terseduh-seduh sambil pedih hati. Nah, di sini adik-adik, kalau ada pertanyaan, Kak, emangnya kita boleh ya berdoa sampai nangis di hadapan Tuhan? Boleh. Doa sampai menangis, kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, itu boleh sayang. Nah, kenapa boleh? Di dalam Alkitab juga nggak cuma Ibu Hana, banyak tokoh-tokoh Alkitab di sini ketika dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya sampai menangis, dan itu boleh. Nah, kita mau contoh cara Ibu Hana ini berdoa. Nah, itu yang pertama. Jadi Ibu Hana berdoa itu caranya mencurahkan isi hati sampai benar-benar dia menangis ya adik-adik. Jadi menangisnya nggak dibuat-buat, tapi benar-benar menangis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cara Ibu Hana berdoa itu mempunyai arah doa yang jelas. Adik-adik, dibuka ayat yang 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini jelas. Ya, jadi kalau berdoa, curhat sama Tuhan, itu harus punya arah yang jelas. Nah, itu caranya Ibu Hana berdoa. Dan kita juga bisa contoh cara Ibu Hana berdoa. Dia kalau berdoa itu dengan jelas, arah tujuan doanya itu jelas. Ada ya orang yang curhat, dia curhat maunya dimengerti aja, dia maunya cerita-cerita aja, tapi dikasih solusi nggak mau dengar. Nah, itu salah. Nah, Tuhan juga nggak suka orang yang seperti itu. Jadi kalau kita mau curhat dengan Tuhan, itu arahnya harus jelas, dan pasti kita akan menemukan solusi yang jelas juga ya dari Tuhan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus berdoa dengan tidak bosan-bosan atau berdoa terus-menerus. Itu ada di ayat yang ke-12. Adik-adik coba dibaca. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Nah, adik-adik, kalau kita mau berdoa seperti Ibu Hana, kita harus berdoa terus-menerus. Itu yang ketiga. Walaupun ada orang yang mengamat-amati kita di dalam kita berdoa, tapi kita nggak usah perhatikan orang sekitar. Nah, di sini adik-adik di ayat-ayat yang berikut-berikutnya, di sini dikatakan kalau si Hana ini dianggap mabuk. Pernah nggak kita berdoa tapi kita dianggap ini mas seperti orang mabuk berdoanya, nangis-nangis sampai
sampai seperti orang mabuk. Nah, Hana juga mengalami hal seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Hana tidak menghiraukan. Jadi yang ketiga, berdoalah terus-menerus. Jangan hiraukan orang sekelilingmu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang terakhir adik-adik. Berdoa seperti Ibu Hana, itu kita harus berdoa sampai mendapatkan kelepasan, sampai mendapatkan jawaban. Itu ada di ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, di sini adik-adik dijelaskan kalau Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Berarti sudah ada kelepasan di dalam hati Hana. Jadi kalau kita mau berdoa seperti Hana, pertama, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, arah doa kita itu harus jelas. Yang ketiga, jangan bosan-bosan berdoa, walaupun orang-orang di sekitarmu memperhatikanmu. Keempat, berdoalah terus sampai mendapatkan kelepasan dan jawaban doa. Seperti itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah belajar berdoa seperti Ibu Hana. Tuhan, ajari kami berdoa dengan sungguh-sungguh, mencurahkan isi hati kami dan mempunyai arah doa yang jelas, dan terus-menerus berdoa sampai mendapatkan kelepasan dan jawaban. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.